Hai, apa kabar semuanya? Masih bersama Mr. SK. Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap hal-hal gaib sudah ada dari dahulu kala. Hingga hari ini, beragam mitos atau legenda berbau mistis masih tersebar dan banyak dipercayai. Salah satu hal mistis yang hingga kini masih dipercaya dan meninggalkan misteri di benak banyak orang adalah keberadaan kota gaib. Di Nusantara ini, konon ada beberapa kota gaib yang dihuni oleh makhluk halus. Di mana sajakah kota gaib itu? Dan seperti apa kisah di baliknya? Mari tonton terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa tekan tombol like jika suka. Tekan tombol subscribe jika belum. Dan hidupkan lonceng notifikasinya. Oke? Wentira. Wentira adalah kota tak kasat mata yang dipercaya ada di daerah Sulawesi Tengah. Letaknya berada di jalur Trans Sulawesi. Jika mengunjungi tempat ini, kita akan melihat tugu warna kuning yang dipercaya sebagai gerbang ke kerajaan jin Wentira. Sama seperti pemukiman gaib lainnya, yang satu ini juga diceritakan memiliki hal-hal yang luar biasa. Mulai dari struktur kotanya yang canggih dan punya peradaban tinggi, sampai penduduknya yang tampan dan cantik. Menurut sumber informasi yang telah dihimpun, kota Wentira sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Dari kesaksian yang pernah ditulis, seorang pilot yang mengendarai pesawat tempur milik Belanda telah melihat kota megah di tengah hutan. Bangunan-bangunan di kota tersebut berwarna kuning keemasan dengan gedung-gedung pencakar langit lainnya. Nama kota ini diambil dari kata Juventira, yang bermakna air yang berwarna merah. Tetapi, masyarakat sekitar tetap familiar dengan nama Wentira. Konon, Wentira merupakan wilayah kota tempat berkumpulnya para jin. Menurut pernyataan dari beberapa paranormal, peradaban yang ada di kota Wentira tidak seseram apa yang dibayangkan. Mereka menyebutkan bahwa peradaban di kota Wentira lebih modern dan canggih daripada kota-kota yang ada di luar negeri. Hampir semua bangunan dan gedung bentuknya pencakar langit dan terbuat dari emas. Menurut warga setempat, para penduduk Wentira tidak jauh dengan penampakan fisik manusia pada umumnya. Yang membedakannya adalah mereka tidak memiliki garis tengah di bibir mereka. Bagaimana masyarakat bisa tahu? Ya, mereka percaya bahwa penghuni Wentira sering berbelanja di pasar tradisional. Mereka berbaur dengan manusia. Salah satu warga sempat mengakui pernah bertemu dengan penghuni Wentira. Ia mengatakan bahwa mereka mengenakan baju kuning dan tidak memiliki garis bibir. Sesaat kemudian, seseorang yang dianggap penghuni Wentira tersebut menghilang. Pernah juga ada kisah sosok gadis bernama Linvita Puspita yang memutuskan menikah dengan penghuni Wentira. Ia meminta kedua orang tuanya agar selalu mengadakan doa tahlil karena ia tidak akan bisa kembali pulang dari kota Wentira. Menurut informasi dari salah satu warga, gadis itu memang tak pernah pulang. Bahkan jejaknya pun juga sulit ditemukan, seperti lenyap begitu saja. Kota Saranjana. Banyak kisah yang beredar tentang kota Saranjana. Kota ini dipercaya ada di Kalimantan Selatan. Untuk lokasi tepatnya, banyak yang percaya bahwa Saranjana berada di Pulau Halimun atau yang dikenal pula dengan Pulau Laut, ibu kota Kabupaten Kota Baru. Di kota ini, bahkan dikatakan pernah membuat sejumlah wisatawan hilang entah kemana. Soal hilangnya wisatawan juga pernah disampaikan oleh Kabid Desti Wisata Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, Ida Saptika Dewi. Menurut dia, di kota gaib itu memang ada wisatawan yang hilang. Ia mengatakan, di kota Saranjana memang ada kampung gaib yang didiami oleh para jin Islam. Namun demikian, dia memang mengaku belum pernah ke sana. Dia hanya mendengar cerita saat berkunjung ke Kota Baru. Saat di sana, warga menyampaikan siapa saja tidak boleh memakai baju kuning dan merah. Dipercaya kalau memakai baju dua warna itu, seseorang bisa hilang.
Di kota Saranjana, kabarnya juga ada perbedaan waktu. Satu hari di sana itu sama dengan 1 minggu di alam nyata. Di kota gaib tersebut juga dipercaya banyak bangunan megah yang indah yang dibangun oleh para jin. Menurut orang yang pernah melihatnya, kota tersebut seperti kerajaan yang besar. Yang juga mengherankan, ketika ada acara di kota baru, di sebuah kampung yang penduduknya sedikit, tetapi setiap ada acara yang datang banyak. Kadang orang-orang juga heran, penduduk kampungnya sedikit, tapi yang datang bisa ramai. Dari mana sajakah mereka itu? Nah, banyak yang mempercayai bahwa pendatang tersebut banyak yang berasal dari kota Saranjana. Yang unik lagi, ada kejadian pembelian mobil dan telah dibayar menggunakan uang rupiah. Kemudian mobil diantarkan kepada pemesan. Ketika mengantarkan mobil, suasananya seperti perkampungan biasa. Tetapi ketika esok harinya didatangi lagi, ternyata tempat itu adalah hutan. Wah, penghuninya banyak uang nih, sampai bisa beli mobil. Padang 12. Kota gaib mewah dengan penduduk yang sangat sejahtera ini berada di Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat Ketapang biasa menyebut wilayah itu dengan nama Padang 12. Konon, bagi mereka yang pernah melihat kota itu, wilayah ini tampak lebih bersih dan indah dibanding negara maju yang ada di belahan bumi manapun. Rumah mewah dan kendaraan seperti mobil Ferrari dan Rolls-Royce atau motor Harley Davidson menjadi pemandangan yang biasa melintas di kota ini. Bahkan pesawat pribadi maupun kapal pesiar juga dimiliki penduduknya. Namun, tentu tidak semua mata manusia dapat melihatnya. Bagi orang awam, wilayah yang terletak di antara kecamatan Kendawang dan Pesaguan ini hanya tanah kosong seluas 12 km persegi yang dipenuhi oleh pohon pinus dan ilalang layaknya sebuah padang rumput. Itulah alasan mengapa daerah ini disebut Padang 12. Masyarakat Ketapang menyebut penduduk di Padang 12 dengan sebutan orang kebenaran. Sosoknya tidak berbeda dengan wujud manusia pada umumnya. Hanya saja mereka tidak memiliki belahan di antara bawah hidung dan di atas bibirnya. Masyarakat Ketapang mempercayai bahwa orang kebenaran atau juga biasa disebut orang limun ini adalah golongan manusia suci yang jujur dan taat beribadah. Namun tidak sedikit pula yang beranggapan bahwa mereka adalah sekelompok jin muslim yang sudah ribuan tahun menempati wilayah itu. Menurut salah seorang warga Ketapang yang bernama Dodi, aktivitas orang kebenaran ini juga layaknya manusia biasa. Mereka terkadang juga pergi ke pasar yang ada di wilayah Ketapang untuk membeli kebutuhan mereka. Uniknya, mereka tidak selalu menggunakan uang sebagai alat pembayaran. Terkadang, orang kebenaran ini menggunakan kunyit atau rempah yang biasa dijadikan bahan masakan sebagai alat tukar. Unik juga ya. Terima kasih sudah menonton. Bagaimana tanggapan kalian dengan kota gaib ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.